Saat konflik di negeri Syam pecah, banyak ulama berbeda pandangan mengenai khuruj alal hakim atau turun ke jalan melawan pemerintahan. Di antara mereka mengatakan wajib melawan pemerintah yang dianggap zalim. Sebagian lagi memilih diam karena ini merupakan fitnah, dan sebagian lagi memilih untuk menjadi penasihat yang baik dan melarang rakyat untuk turun ke jalan melawan pemerintah, terlebih menentang dengan menabuh genderang perang menggunakan senjata. Di antara yang diam dan tidak berkomentar adalah seperti Syekh Prof. Dr. Nuruddin Itter Hafizahullah, seorang ahlul bait Suriyah Rasulullah, yang juga pakar hadits beserta disiplin keilmuannya. Sudah tidak diragukan lagi akan kealiman beliau yang juga notabene produk dari Al-Azhar dan memiliki karya-karya yang fenomenal. Menurut pandangan beliau, ketika fitnah sudah melanda, sulit untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Hendaknya kita berpegang teguh kepada dua pedoman utama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau senantiasa berpesan kepada para murid dan santrinya untuk membaca serta mengamalkan hadis-hadis Nabi yang membahas tentang fitnah akhir zaman, di mana kesemuanya sudah termaktub sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan supaya kita tidak terjerumus dalam lubang fitnah tersebut. Dan tidak sedikit juga beberapa ulama yang lebih memilih menjadi penasihat di hadapan hakim atau umara dalam suatu pemerintahan, karena mereka para umara adalah bagian dari tujuan mulia agama ini, yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kesewenang-wenangan. Salah satu ulama yang memilih untuk menjadi penasehat para umara adalah Syekh Prof. Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau sudah mampu membaca bahkan memprediksi jauh sebelum konflik di negeri Syam ini terjadi. Maka tak kala fitnah itu dimulai, beliau semakin yakin akan pandangan dan pendapatnya, dan tidak peduli akan beberapa anggapan orang yang menilai beliau adalah ulama, sultan, penjilat dan lain sebagainya. Beliau hanya berpesan, "Aku hormati apapun pendapat kalian. Bahkan aku maafkan kalian jika kalian berseberangan denganku. Setiap orang berijtihad, berpendapat selalu akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Jika ia benar maka 2 pahala akan menantinya. Dan jika ia salah, maka ia akan tetap mendapatkan 1 pahala di hadapan Allah." Prof. Dr. Al-Buti merupakan ulama yang benar-benar tulus dalam berpendapat, tidak pernah menjual keyakinan yang miliki dengan sedikit pun kenikmatan dunia. Beberapa kali beliau ditawari oleh bangsawan luar negeri untuk keluar melawan pemerintah yang sah dengan iming-iming berbagai jabatan, kekayaan dan lain sebagainya dengan syarat keluar dari Suriah dan berfatwa untuk menggulingkan presiden. Tetapi tidak, beliau menolak semua itu. Banyak juga yang beranggapan bahwa beliau sudah dibeli oleh pemerintahan. Akan tetapi semua itu salah dan terbukti hingga detik ini bagaimana keadaan rumah beliau, kendaraan beliau, dan jabatan beliau, di mana kami bersaksi beliau adalah orang yang tidak memiliki apapun, sederhana dan bersahaja layaknya para fakir miskin seperti kami. Bahkan di hari wafatnya, pasca dibom oleh Neo Khawarij di masjid bersama para muridnya yang sedang mengkaji tafsir mingguan, hanya ditemukan uang sebesar 70 lira Suriah, sekitar Rp5.000 saja kala itu, dalam saku kantongnya, dan itulah harta yang beliau miliki dan warisi untuk anak cucunya. Dan juga sampai detik ini, kami pun tahu bagaimana keadaan rumah beliau yang juga tinggal di lereng Bukit Kasiun, gedung yang menempel dengan masjid ayahnya, di mana tidak memiliki lift untuk menuju rumahnya yang berada di lantai 5. Padahal, jika beliau mau, apa susahnya meminta kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan itu karena beliau berada pada posisi sebagai penasehat presiden, dan masih banyak lagi cerita lainnya untuk membuktikan hal tersebut. Kala konflik dimulai, Syekh Said Ramadan Al-Buti tidak segan untuk berdiskusi dan meminta pendapat tentang fitnah, konflik yang terjadi kepada ulama, dan juga guru yang beliau anggap kesalehannya dan kewaliannya. Di antara yang beliau datangi adalah Syekh Syukri Al-Luhafi, seorang pakar qiraat negeri Syam yang juga sudah terbukti akan kezuhudannya. Terbukti saat Syekh Syukri Al-Luhafi menerima penghargaan dari pemerintah berupa emas beberapa kilogram. Beliau bagikan langsung kepada semua yang membutuhkan, dan hingga detik ini pun, rumah beliau hanya berukuran beberapa meter saja bagai gubuk yang tak terawat. Syekh Al-Buti bertanya kepada Syekh Syukri, "Wahai Syekh Syukri, inilah ijtihad, pendapat dan pandanganku tentang konflik yang melanda negeri kita. Andai kata engkau menyuruhku untuk berdiam diri di rumah dan jangan berbicara, berpendapat, maka demi Allah aku akan turuti permintaanmu." Syekh Syukri pun menjawab, "Pegang teguhlah atas pendapat dan pendirianmu. Jangan goyah dan jangan ragu sedikit pun. Jikapun itu kelak akan menjadi badai, topan, ia takkan lebih hanya sebatas badai, topan yang berada dalam cangkir saja."